Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Desa Rang Selatan, tempat berbagi informasi dan tutorial tentang sistem informasi desa. Teman-teman pengguna penggiat OpenSCD dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pengguna penggiat OpenSCD, kali ini saya ingin membahas bagaimana cara kita menyesuaikan data penduduk dari Dukcapil yang akan kita olah sesuai dengan permintaan aplikasi OpenSCD, sehingga nanti pada waktu kita import data penduduk yang dari Dukcapil ini berhasil sempurna masuk ke dalam aplikasi OpenSCD. Teman-teman, baik. Jadi di sini sudah saya siapkan ya, ada satu file data penduduk dari Dukcapil. Kita lihat ya, isinya seperti ini ya. Isinya seperti ini teman-teman, mulai dari ini nama, tempat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, golongan darah ya, agama, status, hubungan dalam keluarga, sampai dengan di sini ada RT RW. Nah, ini data ini yang akan kita sesuaikan nanti teman-teman, sesuai dengan permintaan yang ada di dalam aplikasi OpenSCD. Format import yang dipakai oleh aplikasi OpenSCD. Oke, kita masuk ke menu kependudukan. Ini cara baru teman-teman ya. Nah, kita masuk ke menu kependudukan di menu penduduk ya. Di penduduk ini, nah di sini ada import atau ekspor ya. Jadi kita klik aja import. Pilih yang import penduduk ya. Yang kami di Lombok Timur biasa menggunakan yang ini, yang nomor 1, import penduduk. Tidak menggunakan BIP ya. Oke, ini ada contohnya. Ini aturan dan contoh format. Ini contoh data penduduk ya. Jadi kita pakai yang ini teman-teman ya, aturan dan format, contoh format data. Ini kita pakai, tinggal kita klik. Oke, setelah kita berhasil, tinggal kita buka saja ini yang baru saja kita download, kita buka. Oke, kita enable konten. Nah, kita akan cek teman-teman ya, cek ya. Inilah form yang harus kita isi teman-teman ya, yang kita akan isi. Nah, nanti kita akan isi sesuai dengan data yang dari Dukcapil. Namun sebelum diisi teman-teman ya, oke, silakan di baris nomor 2 sampai dengan 20 ini di delete saja ya, di delete dengan cara di lock dari row baris 2 sampai dengan baris 20. Klik kanan, ada kata delete ya, tinggal di delete aja. Oke, supaya apa nanti, supaya dia tidak main rumus ya, main rumus teman-teman, jadi enak kita nanti. Terkadang di sini jadi kendala juga bagi teman-teman ya, terutama yang baru ya, baru tahu OpenSCD ya, karena kodenya. Oke, terus ini formatnya teman-teman, di set data penduduk ini formatnya. Nah, sedangkan di sini kode ya, di sini kode teman-teman. Di kode ini yang perlu kita pelajari teman-teman ya. Jadi contoh misalkan laki-laki itu kodenya 1, perempuan itu kodenya 2. Jadi kita bisa tulis laki-laki, bisa tulis juga 1 nanti di kolom di sini teman-teman ya. Oke, gitu ya dengan agama.
agama. Untuk agama Islam itu 1, Kristen itu 2, Katolik itu 3, sampai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu 7. Kemudian dengan pendidikan dalam kakak, kodenya sampai 10 ya, dari tidak atau belum sekolah. Jadi kita pelajari ini ya, kita sesuaikan dengan ini teman-teman, baru dia akan bisa terbaca nanti ya. Kalau lebih apa namanya, lebih mudah lagi, pakai saja ID-nya ini, kodenya ini ya. Atau kode ini tidak akan ditolak teman-teman nanti ya sama aplikasi. Nah kalau ini biasanya kesalahan penulisan kita nanti ini yang bikin dia tertolak ya. Kesalahan penulisan 1 huruf saja itu akan menolak nanti pada waktu kita import ya. Ini akan membuat gagal import. Selanjutnya pendidikan sedang ditempuh, ada 18 kode. Terus selanjutnya pekerjaan ya. Ini pekerjaan ini sesuai dengan di kartu keluarga. Pekerjaan itu sekitar 89 ya. 89 jenis pekerjaan. Selanjutnya untuk status kawin. Status kawin ini ada 4 teman-teman ya. Ada 4 ya. Belum kawin, cerai hidup, cerai. Ya, oke, saya jadikan dua layar ya. Oke, ini yang dari dari capil, ini yang dari sistemnya. Mulai alamat dusun RW RT, kita cari alamat copy saja, copy ke sebelah kanan ya, ke sebelah kiri. Oke, alamat RW RT kita copy RW RT ini sini ya. Di dusun kan tidak ada di dukcapil ya, kita buatkan saja kolom baru ya. Di sini tulis dusun ya, dusun. Oke, RW RT. Terus selanjutnya yang perlu kita adalah nama ya, nama. Copy saja nama ini ya, copy nama ini di ring kanannya RT. Setelah itu nomor kakak ya, nomor kakak itu dicari nomor kakaknya teman-teman ya, nomor kakaknya copy ya, taruh di sebelah kanan nama ya, nama, nomor kakak, nik ya, nik sudah, terus jenis kelamin sudah, tempat lahir sudah, tanggal lahir. Oke, tanggal lahir, terus agama ya, cari ini agama ya. Kita pelan-pelan saja teman-teman ya, supaya lebih paham ya, supaya paham. Agama, pendidikan dalam kakak. Nah, pendidikan dalam kakak cari saja pendidikan ya, yang ini ya, ya pendidikan akhir ya, pendidikan akhir ya, cut, taruh dia di samping kanan kolom agama. Pendidikan sedang ditempuh, pendidikan sedang ditempuh itu tidak ada di dukcapil teman-teman ya. Jadi kita buatkan saja satu kolom baru ya, jadi di sini pendidikan sedang ditempuh ya, jadi nanti tidak kosong. Selanjutnya pekerjaan ID ya, pekerjaan ID ini status pekerjaannya, kita cari saja kolom pekerjaan kan, kita taruh di samping kanan pendidikan sedang ditempuh. Terus pekerjaan ya, status perkawinan ya, perkawinan ini sudah ada ya. Oke, cut saja. Ini gampang sulit teman-teman ya. Kakak level ya,
kakak level ini adalah yang ini ya, status hubungan dalam keluarga. Nah ini kan ada dua nih, nah ada dua kolomnya, SDHK dan SHDK dengan SHDRT. Nah kita pakai ini aja teman-teman ya, kita pakai yang angka saja ya. Oke, yang ini kita abaikan. Terus selanjutnya setelah kakak level warga negara ID, ini dia tidak ada teman-teman ya, tinggal kita buatkan aja ya. WNI ya, warga negara kita buatkan. Selanjutnya ayah nik ya, ayah niknya ayah itu tidak ada di Dukcapil ya, kita buatkan saja di sini ayah nik. Lihat di sini ayah nik. Ayah nik baru dia nama ya, jadi cut namanya ada dari Dukcapil. Terus selanjutnya ibu nik ini dia tidak ada ya, jadi ini kan aja buatkan kolom baru nama ibu. Terus selanjutnya golongan darah. Nah itu golongan darah teman-teman ya, golongan darah. Nah, terus selanjutnya akte kelahiran. Nah yang ini kesini golongan darah, akte kelahiran, dokumen paspor ya, dokumen paspor, tanggal lahir paspor, dokumen kitas, akte perkawinan, tanggal perkawinan atau perceraian. Tanggal perceraian ini tidak ada teman-teman ya, tidak ada dari Dukcapil. Itu dengan cacat ID, cara KB ID, hamil, KTPL, status rekam, alamat sekarang, status dasar, suku, tag ID, ID asuransi dengan nomor asuransi ini dia tidak ada ya teman-teman. Jadi setelah seperti ini kita tinggal ini ya, untuk SDHK, SHDK, nama kepala keluarga dengan kota ini kita delete saja teman-teman ya, kita delete. Oke, setelah kita delete, copy saja yang ini ya teman-teman dari sini ya, copy dan blok ya, blok sampai dengan golongan darah. Langsung kontrol ya, kontrol shift tanda panah ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu copy, kontrol C ya, kontrol C. Baru di sini kita cek ya, kita cek dan kita akan cek yang kosong tadi ya, kosong tadi. Ceknya kita double klik aja ini ya, double klik supaya besarannya sesuai dengan di atas ya. Oke, mulai dari dusun ya. Dusun ini kan tidak ada dari Dukcapil ya teman-teman, tidak ada, jadi ini nanti diisi ya. Terus selanjutnya untuk RW ini dia tidak ada teman-teman, dia tidak ada. Oke, ini satu yang saya cek, satu ya, di sini ya, ada yang saya kita copy ya, copy kita blok sampai golongan darah. Nomor sebelumnya ya kita lagi ya, oke, kita hapus. Selanjutnya kita blok mulai dari alamat ke samping kanan sampai dengan golongan darah, langsung tekan kontrol tanda panah ke bawah. Oke, seperti ini. Baru kita kontrol C, copy, masuk ke sini. Baru di sini pilih paste value. Oke, setelah ini kita double klik saja ya, double klik saja supaya nanti kolomnya ini sesuai ya.
sesuai dengan ini data yang ada di dalamnya. Oke, yang perlu kita isi itu adalah di sini untuk kolom dusun sesuai dengan nama dusun yang ada di desa kita. Ya, ini dia tidak ada di Dukcapil teman-teman ya, tidak ada di Dukcapil, tapi kalau sekarang kalau siap terpusat ini ada dia, tapi kita sudah tidak dikasih lagi data yang seperti ini ya dari Dukcapil. Oke, untuk RW ini kalau desa itu tidak ada RW teman-teman ya, tidak ada RW. Kita pastikan saja yang ini ya supaya cepat ya, pastikan saja. Oke, seperti ini kita ganti saja stripnya, copy, kontrol, tekan kontrol shift ke depan ke bawah, lalu pakai paste. Oke, kita akan isi ya teman-teman ya, kita isi sesuai dengan RT ya. Jadi di Dukcapil itu ada yang terisi, ada yang tidak ya. Jadi ini perlu kita sesuaikan dengan jumlah RT yang ada di desa. Kita perlu isi sesuai dengan jumlah RT yang ada di desa kita. Misalkan di desa kita itu ada 10 RT, maka nanti akan ada 10 RT yang muncul di sini ya. Itu juga dengan dusun teman-teman. Di desa kita ada 10 dusun, maka akan di sini ada 10 dusun yang akan muncul ya. Jadi jangan sampai nanti di sini di lapangan ada 10 dusun, sedangkan di aplikasi di data ini dia ada 12, maka akan terbaca 12 nantinya. Oke. Selanjutnya yang perlu kita cek adalah ini tanggal lahir ya teman-teman. Tanggal lahir itu settingannya seperti ini ya. Settingannya kita pilih ya, kita blok dulu kolom tanggal lahir ini, kita pilih cari yang more number format, pilih custom ya, pilih custom, terus cari yang DD yang ini ya. Oke, DD MM YY 4 kali ya, seperti ini DD MM YY. Oke, supaya dia seperti ini ya. Terus selanjutnya untuk pendidikan ya, ini kan dia pakai sudah ada di Dukcapil ini teman-teman ya. Di Dukcapil ya, kita biarkan aja ya. Oke, pendidikan sedang ditumpuk, dikosongkan saja teman-teman, tak usah ada yang diisi. Warga negara ya, warga negara ini kita copy saja supaya cepat ya. Copy ke level ini, Control Shift, copy taruh ke sini ya. Oke, seperti ini dia ya, karena ini masih lain rumusnya ya, kita klik duplik ini aja, ini dihapus ya, simpan ya, simpan, lalu kita keluar. Oke, kita ulang. Ya, tidak lagi muncul seperti yang tadi ya. Oke, dia warga kita kan tidak ada yang warga negara asing ya. Warga negara asing, pilih saja kode 1 langsung paste. Nah, sini rubah jadi 1 semua ya. Ini kayak ini kosong, biarkan saja. Nik ibu tidak kosong, golongan darah, data kelahiran kosong, golongan darah ini ya, golongan darah. Nanti strip ini kita akan ganti ya, strip ini kita ganti, kita lihat di sini ya, golongan darah, oke, golongan darah. Jadi strip ini jadi tidak tahu ya, 13 kita. Oke, ini bisa kita ini teman-teman ya, kita ambil aja yang ini. Ada golongan darah. Oke, tidak tahu ini, kita copy aja, kita masuk ke sini
ya, nanti ada yang ada strip ya. Yang ada strip dan Ctrl H, strip itu kita ganti dengan tidak tahu, baru replace A. Oke, sudah akan terganti semua di sini ya, terganti semua. Selanjutnya di sini untuk akte kelahiran ya, ini kita kosongkan aja cacat ID ya. Cacat ID kita anggap dulu masyarakat kita tidak ada yang cacat ya, kita pilih 7 aja ya, 7 atau tidak cacat. Ini kita copy saja, bisa kita copy ya, cacat ya, cacat. Di sini tidak cacat, kita copy yang ini ya, baru kita paste, copy lagi bawah ya. Ke bawah langsung paste ya, nanti diisi tidak cacat ya, ke bawah ya. Terus selanjutnya cara KB ini biarkan aja, hamil biarkan. Alamat sekarang itu kita ambilkan dari sini teman-teman ya, kita ambilkan nanti dari sini. Nah selanjutnya kita kode saja, bisa kita isi. Nah status dasarnya, status dasar ini kita kasih dia jadi hidup saja semua ya. Jadi ini status dasarnya, oke, status dasar hidup ya, hidup ini yang ini. Oke, tidak cacat ini kita copy, ke sini ya, ganti dengan status hidup, copy, paste. Oke, jadi hidup semua ya. Oke, seperti itu teman-teman ya, seperti itu dia caranya kita sesuaikan ya. Oke, kita pastikan berarti untuk suku ini ya, suku ini kita sukunya suku Sasak ya, Lombok Timur itu suku Sasak. Tulis saja di sini ya, kita cari di sini ya. Oke, di sini tidak ada kodenya ya, tapi kita tulis saja di sini, saya set saja di sini Sasak ya, Sasak. Tulis Sasak. Oke, selanjutnya yang kita perlu lakukan perubahan ya, jadi adalah yang ini, yang alamat ini ya. Yang alamat ini kan ini nih teman-teman ya, ada kode pos, RT RW nya, ada ini telepon ini. Nah, ini yang perlu kita hilangkan ya. Jadi cara saya itu saya pakai gini ya, saya blok, saya hapus yang dari koma ini ya, dengan cara Ctrl H ya. Di sini pilih replace ya, di sini saya berikan ya, jadi replace all. Jadi ya, semua yang ada tulisan begini maka dia akan hilang ya. Selanjutnya ini background, oke, ambil, kita slow saja ya teman-teman, jadi jangan terlalu tergesa-gesa. Oke, ini ada nolnya, nah, bisa kita ini aja ya, kita cek. Oke, terus ke sini ya, ini dia ada ya, kita ini lagi blok, copy di sini, blok ya, paste, nah, akan hilang. Selanjutnya kita blok, paste, blok ya, sip, sampai
ke bawah teman-teman ya, sampai selesai ini ya, sampai selesai. Biasanya ini kalau saya ya bisa sekitar, tergantung jumlah datanya sih, tergantung jumlah datanya. Kalau dia banyak ya lama juga, kita sesuaikan teman-temannya. Jadi kita santai aja teman-teman, jadi jangan tergesa-gesa karena ini data awal gitu teman-teman. Jadi kita harus cek betul-betul, cek dia supaya tidak ada yang gagal di import nanti ya, supaya kita hanya satu kali aja ya, satu kali. Ini lumayan lah ya, cepat teman-teman. Ini datanya sekitar 6 ribuan teman-teman, sekitar 6 ribuan. Ini kita santai saja lah, sambil kita minum kopi sambil ngerokok ya, supaya tidak terlalu memikirkannya ya. Oke. Trik cepatnya juga untuk yang ini ya. Saya pakai yang biasa aja. Bang, ada trik yang lain juga. Nah, ini tinggal kita pisahkan aja ya, tinggal kita pisahkan saja. Ada cara lainnya teman-teman, tapi saya pakai yang ini aja lah. Jadi kalau teman-teman temukan data desa lain di sini ya, tinggal teman-teman cut saja, nanti taruh di set lain ya. Jadi itu bisa teman-teman laporkan ke Dukcapil untuk dipindahkan ke desa sebenarnya. Apalagi desa Indo ya, desa Indo yang sudah pemekaran. Jadi biasanya data desa pemekaran juga masih nyantol di desa Indo ya. Jadi itu bisa dilaporkan teman-teman nanti ke Dukcapil. Nah, hasil verifikasi validasi kita ini bisa kita laporkan ke Dukcapil nanti untuk dilakukan pemindahan data oleh petugas Dukcapil. Kita sudah dapat 5 ribuan, barukan tinggal sedikit sekali, tinggal sedikit. Seperti ini, yang kosong ini kita pilihkan aja kosong. Di sini kita pakai 3 digit, kita pakai dulu ini, baru kita replace al. Oke, supaya muncul 3 digit. Kita cek bawah. Pastikan dia sudah semua terisi ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Selanjutnya dusun ya, dusun.
dusun ini silakan teman-teman isi sejumlah dusun yang ada di desa teman-teman ya. Bisa kita pastikan yang ini. Kalau alamat ini kan ini alamat ini jadi dusunnya ya, bukan penyesuaian ya. Jadi nama dusun ini ya kita sudah sesuaikan. Jadi di sini ada berapa dusun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 13 dusun. Jadi nanti akan muncul di sini 13 dusun ya. Jadi kalau sudah kita selesai melakukan penyesuaian ya, mulai dari kolom alamat sampai dengan lahir ya, di sini kita simpan saja, kita simpan. Setelah kita simpan ya, ini kita formatnya ya, jadi kita hilangkan aja kata-kata ya, ini garis-garis ini ya kita hilangkan aja. Nah seperti biasa ini ya, oke, 0 kotak lalu kita simpan. Nah kita simpan, maka data ini sudah siap teman-teman, siap untuk kita lakukan import ke dalam aplikasi. Cara kita import ya, silakan teman-teman simpan dulu. Setelah itu ditutup. Nah kita tutup juga yang ini. Nah kita oke, setelah ini lalu kita cari ini ya di browser. Jadi kita tadi nama filenya itu udah ini, format import ya, format import, tinggal kita klik telepon. Kita akan tunggu teman-teman ya, apakah proses importnya ini lama atau tidak ya. Kita tunggu, tinggal kita setelah seperti ini nanti format Excelnya itu adalah XLSM ya, ini ekstensi daripada file format import yang kita gunakan. Tinggal kita klik import, kita tunggu. Nah, ini 2344 kita menunggu berapa menit ya, bisa selesai diimport. Bisa ngerokok ya, bisa ngerokok, apakah habis satu batang rokok ini baru dia selesai diimport atau belum ya. Dan ini juga tergantung dari spek komputer teman-teman ya, spek komputer kalau di hosting ya, tergantung hostingnya. Biasa di hosting ya, kalau saya bagi dia misalkan saya bagi dia per 2000 penduduk, saya import per 2000, saya import per 2000, saya import begitu. Kalau ini 6000 ya, tiga kali import ya, 3 kali import kita lakukan. Oke, kita sudah berhasil ya, sekitar 2 menit ya, 2 menit teman-teman ya. Data 6.000 penduduk ya. Dia kita import hanya 2 menit ya. Jadi ini ada yang tidak ada yang tidak dikenal ya, ada yang tidak dikenal ya. Ini
pegawai negeri sipil ya, kode pegawai negeri sipil. Kita coba cek pegawai negeri sipil. Salah saya buka. Pegawai negeri sipil, kita masuk di sini. Pegawai negeri sipil. Nah, kodenya di sini ya. Pegawai negeri sipil itu penulisannya ini ya, ada PNS. Jadi kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti. Jadi seperti ini. Terus selanjutnya yang tidak bisa terbaca itu ya golongan darah. Ini ada yang ada yang salah tulisan golongan darahnya. Kita cek di golongan darah ya. Oh iya, ini teman-teman ya, ini ada min di sini ya. Oke, sini. Oke. Selanjutnya tidak terbaca itu ya tentara ya, tentara, kode bacaan tentara. Cari di sini tentara. Oke, tentara nasional. Ini sedangkan di kondisi ini ada tanda kurung. Kita bikin ya, kita ganti supaya sama ya tulisannya. Selanjutnya yang tidak terbaca, negeri sipil sudah, tentara sudah, kepolisian ya, yang kodenya kepolisian. Ada kepolisian ya, kepolisian RI. Kepolisian RI, kita lihat kepolisian yang ada Polri-nya, pantesan tidak terbaca. Oke, selanjutnya di ini coba saya kode dulu ya, kode ini tidak bisa terbaca ya. Yang tidak terbaca juga nama ibu ya, nama ibu yang nama ibu hanya berisi karakter alfa spasi 3 koma tanda petik strip. Kita lihat dia ada di kode di 5499 5499. Kita lihat. Oke, yang ini ya teman-teman, ini arah ini. Kita ganti saja gini ya. Oke, tanda petik ya, kita pakai tanda petik. Selanjutnya yang tidak bisa terbaca, kode golongan darah ya sudah, ini sudah ya. Oke, ini sudah. Nah, 6270 kita lihat di 6270. Nah ini oke ya. Oke, simpan. Lalu di sini coba kita kembali lagi, kita coba import ya. Ini ada 60 ya, 60 yang tidak berhasil. Coba kita import lagi.
kita simpan dulu yang ini ya, kita simpan ya, kita urus. Tidak apa-apa ditindih aja teman-teman ya, tidak apa-apa ditindih aja. Kita lihat apa yang muncul setelah kita melakukan perubahan. Kita melakukan perubahan apa yang terjadi ya, tadi ada 60 data yang gagal kita input teman-teman, karena di situ ada kode pekerjaan pegawai negeri sipil itu, jadi kita perlu sesuaikan teman-teman ya, kita perlu sesuaikan. Nah yang ditulis dari apa namanya, dari Dukcapil itu dia tidak terbaca. Pegawai negeri sipil, terus tentara, terus kepolisian, terus di sini juga dia tidak bisa membaca karakter ya untuk nama. Oke, ini kita sudah berhasil, alhamdulillah. Ini sudah fix jumlah data ganda gagal kosong, jumlah data ganda 0 ya, karena kita import 2 kali teman-teman, makanya ini muncul ya, muncul semulanya di sini jumlah data gagal sekian, jumlah data berhasil sekian. Ini 6.438. Kita lihat di sini berapa jumlahnya, kita cek 6.439 ditambah dikurangi 1/8 pas ya, 6.438 6.43 ya, 6.439 dikurangi 1 yang ini dikurangi ini, maka jadinya di 6.438. Nah di SID yang sudah terimport juga 6.438. Oke, kita sudah berhasil teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman cara kita melakukan pengolahan data dari Excel yang merupakan data dari Capil yang kita olah sesuai dengan yang diminta oleh OpenSCD ya, OpenSCD. Jadi silakan teman-teman teliti dan terus ulang-ulang lagi video ini kalau masih bingung teman-teman ya. Oke, jadi kita akan lihat coba ya, kita lihat 6.438 ini apakah benar enggak muncul datanya di ini, di menu home ya, di menu home 6.438 pas. Jadi ketika pertama kali kita import data itu akan ada 3 yang terisi ya, di wilayah desa, di penduduk, dengan di keluarga. Di sini ya, di penduduk ini terisi, di keluarga ini terisi, di info desa pemerintahan akan terbaca ya. Oke, seperti ini dia teman-teman ya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.